Yuk, hari ini kita balik lagi. Masuk ke jalur ini, hutan bambu yang tiap kali dilewati itu rasanya beda terus. Agak lembab, agak sejuk, dan rasanya tenang sekali. Tujuan kita cuma satu, lanjutin bangunan itu. Shelter kita yang terakhir ditinggal masih setengah jadi. Tiangnya sudah berdiri, tapi atapnya belum. Tapi di kepala sudah kebayang. Nanti kalau jadi, ini bakal jadi tempat kita istirahat, tempat naruh alat berkebun, tempat kita untuk memulai petualangan, tempat ngopi, dan tempat terbahan pas matahari sudah di atas kepala. Nah, dan ini dia, pas sampai di lahan ada bonusnya. Sebuah sungai yang mengalir pas di pinggir tanah kita. Suara airnya, anginnya, dan view-nya seolah membuat otak kita melupakan pinjol-pinjol yang sudah numpuk. Yuk, dan ini dia tampilan dari shelternya. Karena masih setengah jadi dan masih membutuhkan beberapa material bambu, jadi kita memutuskan untuk mencari bambu lagi. Siap-siap. Karena bambunya masih belum cukup, kita akan cari bambu lagi di dalam sana. Yuk, setelah prepare dan pemanasan, langsung saja kita menuju area TKP. Pas sampai di area, kenyataannya tidak seperti yang kita pikirkan. Bambu yang kita ingin tebang nyatanya belum siap tebang, istilahnya belum matang. Jadi kita memutuskan untuk menelusuri tepian sungai, karena kata Kanda Aling di tepian sungai sana ada beberapa potongan bambu yang siap tebang, di mana dia sudah minta izin ke pemiliknya. Yuk. Pas sampai di lokasi, kami mendapati satu buah rintangan, di mana rintangan ini cukup mudah dilewati oleh Kanda Aling, tapi tidak dengan Kanda Aswar. Yuk, setelah sedikit berjuang, akhirnya lolos juga teman-teman. Dan itu dia. Di sana adalah lokasi di mana kita diperbolehkan menebang bambu. Langsung saja anak Akamsi atau Kanda Aling ini mengeksekusinya. Nah, itu dia. Walau parangnya ada sedikit masalah, Kanda Aling tetap melanjutkan pekerjaannya. Katanya hanya parangnya saja yang bermasalah, bukan Kanda Alingnya. Oke lah. Yuk, satu bambu berhasil tumbang. Dan giliran Kanda Aswar yang mengerjakan tugasnya, membersihkan ranting-rantingnya seperti ini. Singkat cerita, ranting-rantingnya sudah berhasil dibersihkan. Giliran Kanda Aling kembali menebang bambu selanjutnya. Dan tanpa disadari, tiba-tiba saja ada sedikit musibah yang dialami oleh Kanda Aswar. Bosku. Ngeri Kanda ya. Bukan 30 menit mati. Bukan. Saja 20 menit. Yuk, merasa dirinya jago dan menganggap luka kecil seperti itu tidak akan membuatnya mati. Jadi Kanda Aswar memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan nih, kita dapat menyaksikan seorang anak Akamsi memotong bambu di pinggir sungai. Dengan kelincahan dan keberanian, ia berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan mudah. Langkahnya ringan, gerakannya pasti seperti Tarzan dalam cerita. Namun ini adalah kenyataan. Ya. Itu lagi ya. Itu lagi. Ya. Kamu nastal kali. Tidak merokok lagi kah? Habis rokok ini bang. Itu lagi. Itu lagi, itu merokok. Oke. Bisa merokok kah? Itu merokok. Oke. Singkat cerita, beberapa potongan bambu berhasil kita amankan dan sudah kita bersihkan dahang-dahangnya seperti ini. Udah berasap lagi kah? Melarang. Melihat aliran air sungainya lumayan deras, jadi kita berencana untuk menghanyutkan saja bambunya agar lebih hemat tenaga. Jadi rencananya kita hanyutkan bambunya dari sini dan berharap menepi di shelter sana. Tuh, kelihatan? Setelah bambunya kita hanyutkan, nyatanya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan.
bambunya bukan menepis di shelter sana, tapi malah hanyut ke tengah sungai. Pergi kita kami. Tanpa berpikir panjang dan basa-basi, langsung saja anak Akamsi ini ke tengah sungai dan menghampiri bambunya. Namun lagi-lagi apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang dipikir sungainya dangkal, nyatanya sedalam ini, bosku. Sementara Kanda Aling bertarung di dalam lapangan, Kanda Aswar bertugas untuk memberikan instruksi di luar lapangan. Setelah menerapkan beberapa instruksi dari Kanda Aswar, akhirnya bambu-bambu ini berhasil kita amankan. Berhasil diamankan oleh Kanda Aling. Mantap guys. Saya di kelo guys sama anak-anak. Tenang, tenang. Betul. Setelah melewati rintangan yang sedikit begitu rumit, akhirnya beberapa potongan bambu berhasil kita amankan. Oke Kanda, kita sudah berhasil amankan beberapa batang bambu. Kita break dulu. Enak kapang kalau kecil-kecil dimakan ini. Mau kah? Oh, kayaknya tidak ada bambang di sini. Gampang itu. Yang penting yakin kok. Tidak ada bambang kecil di sini. Biar kemana? Yakin aku saja. Bami. Beh, ikut aku saja. Oh, wah, Bami. Di tahu mbak di sini juga tidak ada pernah ada bambang di sini. Yang penting yakin kau sih kak. Ada tongku tahu saya tentang begitu. Sini lagi. Sini lagi. Ambil ke batu. Kau mau lempar saya di belakang. Kemarin mau lempar nah? Oh ini. Melempar sama kau saja. Harus kau yakin. Nah iya udah lempar di sini, sayang bambang di sini. Mana ini lempar juga? Yap, pasami deh. Opor jangan juga lingkun ini dong. Cika. Ada betulan. Memang tahuan. Luar biasa. Ayo, jadi ayo. Apa? Coba mau. Ini luar biasa gue juga. Gina yakin kok. Oh begitu nih. Jalan coba. Yakin sama patola-tola. Setelah drama-drama mangga berhasil dilewati, sebagai teman yang baik, Kanda Aling ingat Kanda Umar. Mengingat Kanda Umar juga suka yang kecut-kecut. Ada nih mangga. Telepon dulu anggotaku suruh bawa garam. Halo. 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 Suka tau yang makan anu toh? Bukan kecut-kecut toh? Apa itu saudara? Ada mangga di sini hasil anu. Kesini mau gue cepat bawa ke garam sama anu. Lombok dah, oke? Di lokasi. Di shelter? Ya, di shelter. Oke. Tidak lama setelah ditelepon, akhirnya Kanda Umar datang juga. Ayo. Oh iya tahu. Ada nih. Weh, 1 bulan gue rasain lu banget shelter baru begini jadinya. Nah dia apa? Bukan,
yang kita mana? Buat yang garam. Oh enggak, oh iya. Oke, kita ngerujak guys. Oke. Sorry, karena buru-buru tak jadi itu, Ji. Nyaman. Apakah sebenarnya mau bangun ini, saudara? Nah, Ada cara nih juga. Nggak begitu. Apa na salah? Cocok nih. Tahu, salah mentok kau. Ini cara. Yepain. Jangan tahu ah. Lama kalau begitu. Rapi. Yepain. Contoh filter kah? Hati jangan carana. Lupa ya. Bisa kau begini? kami tahu. Sorry. Ayo. Saya merasa gimana? Karena mulut kasih dalagan. Banyak juga. Coba toh. Coba ini lagi ya. Nagana satu pohon. Madam tidak dia mau. Ayo dong. Jangan dong, mulai lah. Enggak. Ini dambuan ini. Setelah beberapa potongan mangga kita makan, Kanda Umar melihat dan mengamati shelter yang kita buat. Dan sepertinya dia merasa ada yang aneh di shelter kita. Kok masalah waktu nasi kuliah? Cara anu kerja. Kenapa? Orang pasak dulu. Sudah. Begini Pak ya. Kenapa gitu ada bicara? Ini suka saya. Suka saya? Makanya kita tadi. Iya, itu gue bilang tuh kan komentar saya padanya tuh. Begini Pak. Apa? Masuk saya santai mana ada anu. Apa di? Langsung minti nah. Iya. Lagu-lagu kok kak. Adu mulut dan beberapa pertikaian terjadi. Dan akhirnya Kanda Aling memutuskan untuk menantang Kanda Umar untuk membuat shelter di lahan ini. Seberapa bagus dan seberapa rapi shelter yang akan dia buat. Ini lokasinya di sini. Saya punya ini ada pagar ke sini. Kau kak? Saya. Bukan mertuan. Bang. Jadi terserah kau mau aku bikin di mana. Terserah kau. Ku tantang kau. Serius, Intinya terserah kau. Ya mau bicara kau, bukan kau punya lahan. Bukan saya kak. Sorry. Oh udah. Oke. terserah kau di mana kau mau bikin yo. Karena datang-datang kau langsung. Bahannya Datang-datang kau langsung ke borro. Bahannya ambil mie mata bambu bambu pohon apa yang bisa lu bikin anu. Jangan kau merasa terbatasi di sini. Ambil semua. jadi tapi cara bicara aku dengar ini. Tidak kok. Baru-baru kau datang langsung kau begini. Jadi apa mau nih, Bang? Mau kau berkelahi? Pukul apa? Iya. Kau pukul kan? Saya duluan. banyak kalau saya Saya mau pukul kau berdua. Adu mulut kembali terjadi. Tapi entah bagaimana ceritanya, pertikaian yang harusnya terjadi antara Kanda Aling dan Kanda Umar, tapi kok tiba-tiba jadi begini. Sudah mau kemana juga kak? Rasanya kau tadi mau kemari berkelahi. Bukan kau cika. Ini tadi. Oke, teman-teman. Jadi bagaimana nih? Bikin shelter juga. Bikin mau kau. Masalah anak shelter nih.
Kandang ayam ini saudara. Bikin mau kau di situ. Bikin mau kau cepat daripada pukul kau. Begitu. Iya. Bikin mau kau. Oke teman-teman, jadi kawan sudah. Jadi kawan Aling menantang saya untuk membangun shelter juga di sekitaran area kebun ini. Yuk, singkat cerita, akhirnya Kanda Umar memutuskan untuk membuat shelter di dalam sana. Tidak, bikin mau kau bikin. Ya. Ambil semua di situ. Bambu ah. Bambu apa? Mati bambu kau. Hah? Dijual ki. Bambu lu. Meraik nanti mertua aku. Oke. Oh gitu ya. Nanti kalau jadi nih, Gitu. iya diusir itu. Baru ini. Biar di sini. Di sini, iya. Jago gitu. Jago sih. Dia tinggi pengalamannya di hutan tuh, apa lagi bikin. Oke. Setelah pertikaian yang lumayan sengit, akhirnya Kanda Umar menerima tantangan Kanda Aling dan berencana akan membuat shelter di dalam sana. Tak mau kalah, Kanda Aswar juga kembali melanjutkan pekerjaannya. Dimulai dengan memotong satu persatu potongan bambu seperti ini yang rencananya akan dijadikan atap shelter. Singkat cerita, Kanda Aswar sudah memotong banyak potongan bambu dan hasilnya seperti ini. Hampir semua bambu dipotong-potong seperti ini oleh Kanda Aswar dan tiba-tiba saja Ini cangkulnya. Itu sana kopi kerja saya bagi aku ini. Sudah. Itu mau sana kerja kak aku di situ tuh. Di situ sih aku kemarin. Banyak lagi sudah kerja. Ada iya. Nah, ya fine. Sorry. Oke. tanpa banyak komplain, langsung saja Kanda Aswar ambil cangkulnya dan kembali mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya ia kerjakan. Kali ini keberuntungan ada pada Kanda Aling karena dia tinggal melanjutkan pekerjaan yang sudah banyak dikerjakan sebelumnya oleh Kanda Aswar. Bahkan yang dikerjakan hanya sisa satu potongan bambu seperti ini. Setelah dipotong-potong dan panjangnya sudah sama rata, lalu dibersihkan. Sekarang potongan bambunya kita belah dua seperti ini. Singkat cerita, semua bambunya sudah selesai dibelah dan hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut membersihkan tulang bambunya. Nih, tulang bambunya seperti ini. Menggunakan palu seperti ini. Sekarang semua potongan bambu sudah dibersihkan. Ya kita di memang langsung Pak baris. Oke dulu. Mantap. Satu kali lagi. Mantap. Yuk lanjut kita angkut satu persatu potongan bambunya yang sudah dibelah dua seperti ini yang akan kita pasang menjadi atap shelter. Yuk lanjut ke proses pemasangan atap dari bambu yang dibelah dua. Kendalanya adalah kondisi bambu yang tidak seragam. Ada yang bengkok, ada pula yang ukurannya tidak sama. Sehingga susunan atapnya menjadi kurang rapi. Namun dari ketidaksempurnaan ini kami terus belajar untuk lebih baik. Setelah beberapa potongan berhasil dipasang, Kanda Aling menyadari ada sesuatu yang janggal. Kamu jangan berasa suara cangkul. Bisa bilang lagi? Ih, dari gue dengar. Dari tuh ujungnya. Yuk, cari gini. Apakah dia aneh ular? Hati dia. Aduh dong orang itu. Ayo udah orang di situ. Masa? Ini parah nih. Tenang.
ada dah. Sorry. Oke, lanjut kembali ke jalan yang benar. Cocok ini. Oke, cocok Mim. Sorry. Sel kanjangku di sebelah sana. Sama semua itu dia. Yuk, setelah diberitahu, akhirnya Kanda Aswar kembali ke jalan yang benar dan Kanda Aling kembali mengerjakan atap shelter yang sebelumnya ia kerjakan. Lalu Kanda Umar mengerjakan tantangannya sendiri. Menarik. Apa itu, Mai? Mau anjing? Oke. Sekarang sudah hampir jam 5 sore. Pekerjaan shelter dan kebun kita tunda dulu karena Lapar kah? Lapar sekali, Polo. Weh, lapar kah? Lapar kah kurasa ini? Beh, lapar kah, Oma? Beh, cari ikan deh. Ada sungai di situ tuh. Bah, cari ikan. Nasanya ada sungai. Ada sungai situ. Apa dipakai? Ada puak kok situ. Bawa aja ada buka. Iya. Oke, kawan-kawan. Poso kak. Seruannya bisa kalian lihat di channel Lifestyle Outdoor. Oke. Puka. Namanya puka. Ini saudara. Luar biasa. Yuk. yuk langsung saja kita menuju ke sungai untuk menangkap ikan dengan menggunakan jaring ikan yang dibawa oleh Kanda Aswar. Kalau di daerah kami ini namanya puka. Kalau di daerah kalian namanya apa? Tanpa berlama-lama langsung saja Kanda Aling dan Kanda Aswar turun ke sungai lalu memasang jaringnya. Berak kah? Lalu disusul oleh Kanda Umar. Jadi cara memasang jaringnya itu seperti ini. Dibentangkan Kanda Aswar di sebelah sini dan Kanda Aling di sebelah sana. Setelah dibentangkan, kemudian ditarik seperti ini. Setelah jaring ikannya ditarik dari sana sampai ke sini, langsung kita cek apakah dapat. Nanti kita lihat. Adakah? Mana-mana? Dan akhirnya dapat satu, teman-teman. Tunjukkan ke kamera. Oke, mantap. Sana ko ani ka nga. Dari sana usir ke. Sana ko main dan ko di situ. Sirki ka nga. Supaya lari ke sini. Yuk sekarang formasinya seperti ini. Kita mencoba mengusir ikan dari sebelah sini dan berharap ikannya lari menuju ke arah sana dan langsung terperangkap di jaringnya. Sembari menunggu jaringnya dapat ikan, kita mengisi waktu dengan bermain. Oke, mau lomba kah? Yang juara satu apa hadiah tawa? Oke. 3, 2, 1. Oke, akhirnya terlalu dangkal kawan-kawan. Race 1 gagal, kita lanjut race kedua. Oke. Sampai sini nah, sampai sini, sampai sini. Tuh, sampai sini. Oke. 3, 2, 1.
Race kedua gagal lagi teman-teman. Gagal teman-teman. Aduh. Saya menang kawan-kawan. Saya sampel awak. Jadi tidak jadi-jadi teman-teman. Ya, lucu-lucu misalnya. Cara jago teman-teman, sampel awak. Jadi sambil menunggu pukat. Kalau di daerah kalian apa namanya teman-teman? Kalau di daerah kamu apa namanya? Phuket. Kalau saya cukup. Pas dulu lucu. Terlalu formal kau. Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Sebat-sebat dulu katanya ini. Oke, sebat dulu. Sambil menunggu pukatnya atau perangkap ikannya dapat buaya. Ikan. Iya, Mas. Di situ. Setelah sebat, kita turun lagi ke sungai untuk mengecek jaring ikannya. Apakah dapat? Dan ternyata mana? Dapat 1 ekor lagi teman-teman. Tuh. Kang apa itu? Kandia. Kalau di kampung namanya apa? Oh, Kandia. kalau di sini namanya kandia, teman-teman. Kalau di kampung kalian apa namanya, teman-teman? Ikan daun. Kalau di situ? Ikan daun. Nggak lucu kok. Ya. Detail dari ikannya. Kalau di... Kumbara mentol. Lumpur. Apa nih? Kali ini pernah mati. Guys. Lumayan. Mantap, Min. Jadi hari ini kita cuma dapat 2 ekor saja, teman-teman. Harus disyukuri. Disyukuri, guys. Yuk, dan inilah hasil buruan kami. Hasilnya tidak banyak, hanya 2 ekor. Namun itu tidak masalah, karena sekecil apapun rezeki tetap harus kita syukuri. Dan kini saatnya kita mengolahnya. Tusuknya lapis, saudara. Oke, siap. Lu bakar kini. Kira lagi, udah dikira-kira gitu harus di sisi. Tapi nyaman kok dong kalau ada kulitnya baru dibakar. Beda ini sebenarnya. Ini jadi Nah, dijangkau kulit kan satu. tidak, salah kok. Saya lama gak menjual ikan, ku tahu ki. Pengalaman berbicara. Jadi kan saya masak ikan. Dibakar ini kalau begini tuh dimasak. Salah kok, tantang kamu kah? Jangkau sisi satu. Ya bah. Tantang mo kok. Dapat saya kira sebentar, dapat saya kira sebentar. Jadi, dia. Kali ini saya akan lawan. Sementara Kanda Aling dan Kanda Umar berdebat, Kanda Aswar sudah berhasil menyalakan apinya. Dan inilah apinya, besar menyala, penuh semangat. Lucu memang, karena ikannya hanya 2, tapi kami tidak masalah. Karena memasak bukan soal seberapa besar apinya, tapi seberapa tulus kita menikmatinya. Wow. Aduh, 2 ekor Ji, baru banyak. Ambil nih kau. Kenapa kau? Ini mau ditunggu. 2 ekor tonji. Kayak mending pulang saya makan. Kamu mau aku kalau begini. Jadi? Makan nih kau. Entah apa yang terjadi, Kanda Aling memutuskan untuk pulang saja. Dengan alasan nanti emaknya kambuh. Atau mungkin dia kalah debat. Sekarang tugas Kanda Aswar untuk bolak-balik ikannya agar matangnya merata. Dan akhirnya langit mulai berubah warna. Siang berangsur pergi, malam sebentar lagi datang. Sekarang Kanda Umar cuci beras, nyalakan kompor dan tunggu mendidih. Nah, dan buat teman-teman yang penasaran sumber listrik kami dari mana? Jadi sumber listrik kami dari sini, menggunakan power station dari Bluetooth AC70. Sambil menunggu nasinya matang, Kanda Umar menyiapkan cocolan untuk ikannya. Singkat cerita, cocolannya sudah siap, nasinya sudah matang, dan ikannya juga siap untuk dimakan. Oke. Langsung saja.
Mantap kan? Mantap di sini kan karena tawar. Segar macam. Bilang kita suka ikan begitu bah. Ini kita wah, segar ki. Biasa ndak suka ki. Apa ya? Bulu Jawa kah? Jawa. Hari hampir selesai. Kami duduk menyantap nasi dan ikan di tengah alam. Tidak mewah, tapi nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai tidak ada yang tersisa. Lalu malam ini kami tutup dengan rokok dan kopi dan cerita-cerita kecil yang menghangatkan. Dan terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di esok hari. Kita kembali lagi ke hutan bambu, tentunya untuk melanjutkan pembangunan shelter yang di sana yang baru setengah jadi. Dan hari ini kita akan serius teman-teman. Kita pakai mode cepat. Dan teman-teman bisa lihat nih, kita kedatangan satu tamu yang tampangnya 11-12 lah sama anak-anak ya. Jadi bisa lo tahu masuk di tongkrongan di. Kita kedatangan tamu saudari Yusuf. Ini salah satu subscriber dan katanya video kita cukup menarik. Ide. Dan ini teman kita yang suka merokok terus karena saking kencana rokoknya Jepang. dibuat kepang oleh rokok, teman-teman. Dan kalau kalian salpok dengan ini adalah shelter yang dibangun Kanda Umar yang baru setengah jadi. Yuk sekarang kita akan kembali mencari potongan bambu. Karena Kanda Aswar kakinya pincang, jadi dia ditopang oleh sahabatnya Kanda Yusuf. Wow. Awal kita yang satu ini kondisinya tidak mendukung, mungkin akan diganti oleh temannya satu ini. Sekalian dites, kalau bagus cara kerjanya bisa direkrut. Sekarang Kandaling langsung menebang bambunya. Lalu singkat cerita, beberapa bambu sudah ditebang. Merasa tidak enak hanya tinggal diam, Kanda Aswar juga mau ikut membantu dengan kondisi kaki pincang. Namun Kamu kah saudara saja kino. Ini kan serah. Oke. Jadi begini ya. tidak loh. Wih. Ternyata bisa lah ya. Ya lagi. Di mana lagi? Saya lagi. Angkat saya lagi ya. Betul. Telat dulu. Lagi. Angkat. Karena berkat doa dari Kanda Yusuf, tiba-tiba ceritanya menjadi singkat dan beberapa potongan bambu tiba-tiba berhasil kita amankan. Oke, kali ini kita akan bagi menjadi kedua tugas. Ini disuruh mi apa ini? Disuruh mi berkebun di karena Kepang. supaya gampang-gampang ini. Tapi yang kepan spill. Jadi yang mau kepan seperti ini teman-teman bisa bagaimana tutornya tahu supaya bisa kepang. Sliding 2 kali. Oke, lanjut. Kita ke shelter. Langsung guys. Mantap. Kanda Yusuf dan Kanda Aling lanjut kerja shelter, sementara Kanda Aswar menanam bibit jagung dengan cara menggali tanah lalu masukkan bibitnya, kemudian ditimbun kembali. Agar bekas tanamannya lurus dan rapi, kita pakai tali seperti ini. Pekerjaan ini harus dilakukan berulang, habis digali, ditutup lagi. Sementara itu, Kanda Yusuf dan Kanda Aling bekerja sama. Kanda Yusuf memotong bambunya dan Kanda Aling membelahnya. Dan potongan yang sudah dibelah ini kita akan jadikan dinding shelter. Sekarang Kanda Aswar sudah menanam semua bibit dan langsung ia siram seperti ini.
Sementara itu, Kanda Yusuf dan Kanda Aling sudah di tahap membersihkan bambu-bambu yang sudah dibelah. Sungguh ini adalah combo yang sangat luar biasa. Tak terasa malam sudah mulai menutupi siang, dan malam ini kita berencana berburu burung liar yang akan kita jadikan lauk untuk makan. Sekarang Kanda Aling akan membuat ketapel dari potongan bambu dan Kanda Yusuf dari ranting pohon. Nah, ini dia ketapel bambu yang dibuat oleh Kanda Aling. Nah, untuk tali ketapelnya kita menggunakan ban dalam bekas. Sementara Kanda Yusuf dan Kanda Aling sibuk membuat ketapel, tak mau kalah Kanda Aswar juga akan membuat ketapelnya sendiri. Seperti apa hasilnya? Nanti kita lihat. Dulu deh. Beda dari yang lain bosku. Patah sampai pangka gue. 5 apa kena sentar ya? 6 say. Ini satu aja. Oke, gas. Sampai pada akhirnya malam benar-benar sudah menutupi siang dan saatnya kita mulai beraksi. Malam ini kita berjalan di hutan bambu, udaranya yang dingin dan suasananya yang begitu hening. Di depan sana ada banyak burung liar dan itulah yang akan kita buru malam ini. Target sudah terlihat, langsung saja Kanda Umar mengerahkan ketapelnya. Tembakan pertama gagal, lanjut tembakan kedua oleh Kanda Aling. Mas salah lagi. Yo, jangan dulu, lainnya lagi tahu. Tembakan ketiga. Iya, tahu. Sekarang tembakan keempat oleh Kanda Aswar. Keempat tembakan semuanya boncos. Sampai akhirnya kita melihat target yang dekat. Dekat. Posisinya dekat aja. Dan akhirnya kena, teman-teman. Tahu gak? Burung. Salah satu burung hama kawan-kawannya di perkampungan sini. Di jalan saudara. Buru. Satu target berhasil ditembak jatuh oleh Kanda Aling. Sekarang beberapa tembakan kita luncurkan bersama dan salah satunya ada yang kena. Lari. Ada deh. Oke, tembakan kedua. Dua masih belum cukup. Jadi kita lanjut kembali melancarkan beberapa tembakan. Di sana. Oleh? Iya. 3. Apakah tembakannya akurat? Mana lagi di? Nah, kasih kesempatan. Lari lagi. Ya, limpet. Biarpun taruh bagaimana gitu. Gitu. Kalau Nggak dikasih kesempatan. itu pas. Biar dia kamu sih. Ini dia. Yuk, singkat cerita, 3 ekor burung berhasil kita dapatkan dan kita memutuskan untuk kembali ke shelter. Sebelum kita mengelolanya, karena burung-burung ini belum mati, agar halal dimakan, jadi kita sembelih terlebih dahulu. Setelah disembelih, Kanda Aling langsung mengelolanya.
sate ayam kecil. Wah, sepertinya ukuran seperti ini tidak akan cukup untuk dijadikan lauk. Jadi kita memutuskan untuk turun ke sungai mengecek jaring ikan yang tadi kita pasang. Karena kakinya pincang, Kanda Aswar kita tugaskan untuk menjaga ayam yang dibakar di shelter. Sekarang kita berjalan menuju sungai, tentu untuk mengecek jaring ikan yang sudah kita pasang. Dan kami berharap dapat ikan. Tidak ada nada apa bosku. Boncos. Boncong. Dan ternyata jaringnya kosong kawan-kawan. Yah, memang begitu. Hari ini kita belajar lagi bahwa tidak semua usaha membuahkan hasil. Yang terpenting kita sudah berani mencoba dan berusaha. Tapi kami tidak kehabisan akal. Di hutan ini ada kebun jagung dan kami akan ke sana untuk memetiknya. Sekarang kami sudah sampai dan kali ini kita tidak boncos lagi kanda-kanda. Beberapa jagung sudah dipetik sampai akhirnya Kanda Yusuf bertanya. Oke bosku. Dapat nih. Sabunnya lingkah. Ya, enggak bukan. Dapat sabunnya. Harus Pak, harus bukan. Saat jalan kembali menuju shelter, ada kangkung liar yang tumbuh di tengah jalan. Dan langsung kita petik. Lumayan, ini bisa kita kelola menjadi lauk pauk. Dan ini dia hasil yang kita dapatkan malam ini. Ada beberapa biji jagung plus kangkung. Hasil alam, ini hasil cut yang bukan guys, bukan kita, ini siapa itu? Siapa? Tadi ini jagung. Tapi dikasih aja lah. Disclaimer dulu toh. Aman. Oke, aman. Ternyata aman teman-teman. Sekarang kita kembali ke shelter dan singkat cerita di jalan kita dapat lagi satu sayur bambu atau sayur rebung. Pas sampai di shelter, kita langsung kelola semuanya. Yusuf mengelola kangkung dan rebungnya, dan Aling mengelola jagungnya, dan Kanda Umar bertugas untuk memasak nasi. Nah, sekarang rebung dan kangkungnya sudah selesai dikelola, menyusul dengan bumbu-bumbunya. Api sudah dinyalakan Kanda Aswar, dan jagungnya sudah siap kita bakar. Tenang. Sekarang tungku untuk memasak sudah dibuat oleh Kanda Umar dan langsung dipasang seperti ini. Malam ini di tengah alam kami masak-masak. Nasi sudah di atas api, jagung dibakar di bara, sayur kangkung dan rebung juga kami masak. Setelah semuanya matang, kami pindahkan ke shelter untuk dinikmati bersama. Makanannya mungkin terlihat sederhana, namun momennya luar biasa. Nggak kena tadi kau. Hasil masing-masing nih. Iya, masing-masing bos. Nah ini sama pernah. Iya, ini. Tadi saja kayu itu dibakar. Dari apa kelupa saya? Jagung.
Akhirnya semua hidangan kami nikmati bersama di shelter. Makan sambil bercanda dan tertawa, ditemani suasana hutan yang tenang. Saking nikmatnya, semua makanan habis tidak tersisa. Sampai-sampai mengundang suara legendaris itu berbunyi. Alhamdulillah semua makanan habis tak tersisa. Setelah makan, kami duduk sebentar, menyeruput kopi, menyalakan rokok, dan sedikit bercerita. Oke, sepatah kata dulu untuk hari ini. Jangan lupa bersyukur. Oh, tahu. Kau ya? Dan jangan tampuk.